your attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Wah, nungguin ya. Keesokan harinya. Aduh, nambah juga ya gini ya. Panas banget tau di luar. Ini enak ademnya. Adem di sini. Adem dong. Kamu lagi ngapain sih? Seru banget itu. Oh, ini nih aku lagi nonton Netflix nih. Buset, Korea. Film apa itu? Oh, ini Nevertheless dong. Iya, aku tahu. Netflix ya? Iya. Sama tuh, aku baru dapat tugas tuh kuliah. Wah, tugas dari siapa tuh? Tugas itu mata kuliah manajemen strategik yang dosennya Pak Andrianto itu. Jadi sama soal Netflix. Tadi aku baru belajar tuh kayak strategi Netflix di 2020 buat melawan saingan di pasar global dengan meningkatkan jumlah pelanggannya. Jadi Netflix itu dia punya strategi buat meningkatin rilis konten asli baru. Jadi kontennya nggak bajakan. Dan selain meningkatin rilis asli baru itu tadi, dia juga berusaha gimana supaya pertumbuhan pelanggan berbayarnya itu bisa meningkat secara drastis gitu. Kalau kita tahu di tahun 2020, di tahun sekarang 2022, Netflix itu udah ada di lebih dari 190 negara di dunia. Gila. Iya. Jadi itu jadiin Netflix tuh keren banget ya, televisi elektronik terbaik dong. Dan kalau kalian tahu ya, di Desember 2019 di Amerika Serikat, waktu itu jumlah penggunanya cuma 2,1 juta. 2,1 juta. Dengan strateginya itu tadi, dengan berjalannya waktu, gila pertumbuhannya cepet banget. Sampai 61 juta loh, di sini bilang 61 juta dan wow, dan itu berbayar. Kan banyak kata orang Indo kan kebanyakannya mau gratis kan. Di sana itu 61 juta itu berbayar. Dan Netflix masih melihat potensi untuk mengembangkan itu lebih lagi. Jadi 100 juta pengguna berbayar lebih lagi. Aduh, Erdina, itu tadi kamu pesenin aku yang mana? Oh, ini ya benar. Yang ini ya? Nakula kali. Enak ini. Oh iya, lanjut lagi kalau ngomongin yang tadi tentang perubahan pasar streaming hiburan tuh cepet banget ya. Kayak kalau kita pikir dulu kita harus nonton film, nonton kartun itu kita harus ngikutin jadwalnya gitu. Kayak dulu tuh aku nonton Doraemon, Pokemon, Yu-Gi-Oh kayak kartun-kartun gitu cuma hari Minggu doang misalnya. Tapi kalau sekarang itu
Dan itu nontonnya pun di TV. Dulu pun aku juga pernah kayak beli CD kaset gitu kan, kaset kayak gitu, terus aku nyetel itu di VCD gitu. Tapi kalau sekarang tuh bisa nonton di mana aja, di handphone, di laptop, asalkan ada akses internet ya. Sekarang kan akses internet udah cepet banget, udah di mana-mana ada, so kita bisa nonton itu kapan aja dan di mana aja. Dan salah satu yang bikin aku emes tuh kayak konten kreatornya, kayak perusahaan-perusahaan gede yang membuat konten yang sangat kreatif. Contohnya kayak drakor kayak gitu. Inisiatifnya itu kan, inisiatif dan kekreatifan mereka itu kan keren banget menurut aku. Jadi kayak drakor itu dia ceritanya nggak tebak, aku paling sebel itu kalau nonton drakor tuh. Pasti endingnya itu yang bikin kita penasaran gitu loh. Nah, itu tuh aku emes banget sama orang-orang yang bisa bikin film keren kayak gitu sih. Gila ya. Tapi ternyata Netflix itu punya banyak pesaing loh untuk layanan video pelanggan. Contohnya itu kayak Amazon Prime, Disney Company, Disney Plus, Hulu, Warner Media, HBO Box, YouTube TV, sama Apple TV. Oh iya, kemarin itu aku baca tentang perubahan evolusioner dalam model dan strategi bisnis berbasis langganan di Netflix. Yang mereka itu ternyata udah pakai model bisnis berbasis langganan itu sepanjang sejarahnya. Dengan anggotanya itu yang memiliki opsi untuk memilih dari berbagai paket berlangganan yang harga dan persyaratannya itu berbeda selama bertahun-tahun. Nah, seiring meningkatnya jumlah pelanggan yang memperoleh akses koneksi internet berkecepatan tinggi, itu tuh membuat mereka cepat beralih ke paket berlangganan streaming yang tidak terbatas. Nah, itu tuh memungkinkan Netflix untuk menghindari biaya pemenuhan pesanan dan biaya ongkos kirim yang terkait dengan melayani pelanggan DVD by mail. Kamu tahu nggak, memasuki tahun 2020 ini Netflix gagal untuk mengatasi hambatan yang diberikan pemerintahan Cina nih. Jadi, pemerintahan Cina itu melarang Netflix untuk masuk ke Republik Rakyat Cina. Jadi, pemerintahan Cina ini dengan secara tegas menolak untuk memberikan lisensi kepada Netflix. Alasannya sih karena untuk mengontrol konten-konten yang ditonton oleh warga Cina. Tapi Netflix berhasil merundingkan pengaturan lisensi tersebut. Netflix ini secara eksklusif memberikan konten-konten aslinya kepada perusahaan Cina sendiri yang kita biasa sebut dengan iQIYI. Di tahun 2020 kemarin nih, Netflix ini punya 3 strategi yang ingin dicapai. Yang pertama ini menumbuhkan jumlah pelanggan streaming secara global, meningkatkan daya streaming yang saat ini, lalu dia ingin meningkatkan kemitraan bersama dengan perusahaan-perusahaan produsen film sendiri. Oh gitu ya. Pantesan pelanggannya banyak ya? Iya, itu strategi dia di tahun 2020. Iya, berarti mereka mikirin strategi bisnisnya dengan matang. Hai. Ini tadi pas aku masuk itu, Erina lagi nonton film tuh kan di Netflix. Nah, perjalanan itu lagi ada mata kuliah yang bahas studi kasus Netflix. Ini tugasnya emang kayak gini terus tugasnya. Karena biasanya asik. Mau tahu nggak biasanya siapa? Siapa? Pak Andrianto. Bisa pas banget itu tadi si Herina baru nonton film di Netflix. Aku juga udah dikasih itu tadi. Tapi paham nggak strategi berlangganan Netflix? Gimana tuh? Strategi berlangganan Netflix itu akan naik dari tahun ke tahun di setiap negaranya, dikarenakan dengan tujuan untuk menambah pemasukan pendapatan global untuk perusahaan Netflix itu sendiri sekitar 10,82 US dollar. Lalu kalau nggak salah sih di tahun 2019 ya, Netflix menguji dengan diskon 50% untuk pengguna baru yang berlangganan paket 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan. Sekarang masih bisa nggak? Kurang tahu, mestinya masih bisa lah. Ya. Tujuannya dikasih diskon 50% itu
untuk mengukur dampak dari harga yang lebih rendah. Tahu nggak strategi Netflix untuk mengembangkan pelanggan itu menggunakan big data? Kalau nggak salah di artikel pada tahun 2020 itu Netflix itu menggunakan uji data itu yang pertama dengan judul yang telah diminati pelanggan, yang kayak kamu misal kemarin tuh kamu tuh bilang ke aku paling habis nonton apa itu namanya Squid Game. Iya, iya. Yang viral itu kan. Ya, nah terus yang kedua itu dari peringkat pelanggan untuk setiap minggu. Nah, contohnya itu pada bulan Januari nih, peringkat yang paling utama itu film atau drama apa yang paling diminati pelanggan Netflix itu Top 10 gitu ya. top 10 top 5. Terus yang ketiga muncul pada daftar tontonan pelanggan, kayak kamu seringnya tuh nyari apa sih yang genre gimana sih gitu kan. Terus kamu kalau kamu paling suka genre apa? Horor sih. Wah, bohong, kemarin aku tuh. Terus yang terakhir sih menurutku yang ini jumlah total jam pelanggan yang dihabiskan untuk menonton Netflix. Ini sih menurutku yang paling vital. Soalnya ya kan untuk nonton Netflix aja kan setiap satu episodenya aja kadang hampir makan 1 jam kan. Iya. Benar-benar. Nah, berkaitan dengan yang Delvi jelasin tadi, strategi pemasaran atau pengiklanan Netflix itu ada 3 loh. Nah, yang pertama itu tentang uji coba gratis. Iya, iya. Yang Kalau ini kan satu bulan pertama. Betul. Yang 1 bulan pertama itu kan. Nah, seru banget sih kalau gratis gitu ya. Nah, yang kedua itu tentang pembayaran di seluler, kayak melalui pulsa, kayak gitulah. Yang ketiga itu adalah kampanye promosi. Dimana kalau untuk kampanye promosi ini melibatkan pendaftaran melalui Gmail, kayak database, kayak gitu loh, kayak intinya. Tapi untuk benefitnya kalau kita pakai kampanye promosi ini, kita tuh dapat layanan VIP. Jadi kita bisa milih judul yang kita mau dengan kualitas yang bagus. Terus nggak ada iklan juga ya? Betul, nggak ada iklan juga. Seru banget kan? Seru banget. Soalnya kita sukanya yang gratisan. Nah, kalau untuk gratisan ada pakai uji coba yang pertama 1 bulan itu kan? Betul, 1 bulan. Cuma jangan gratisan mulu ya, nanti uangnya nggak dipakai-pakai dong. Laporan segmen bisnis metrik baru tahun 2020 dimulai dari kuartal keempat tahun 2019. Manajemen menyatakan bahwa Netflix sebagai salah satu operasi streaming global bisnis tunggal, dan CEO telah membuat keputusan operasi, menilai kinerja keuangan, dan mengalokasikan sumber daya. Pada kuartal pertama di tahun 2020, ketika dunia sedang dilanda COVID-19, itu pengguna Netflix naik secara signifikan. Oh iya, soalnya kan mereka nggak bisa kemana-mana ya. Betul. Tahu nggak perbandingannya berapa? Berapa tuh? 15,8 juta sampai 182,9 juta. Banyak ya? Iya, banyak banget ya sih. Nah, hal ini tuh terjadi karena banyak kebijakan penutupan pada sekolah, kampus, terus banyak Yang kerja juga banyak yang dari rumah. betul, yang kerja banyak di WFH-in. Itu kan kita kan perlu sarana hiburan ya. Nah, di mana Netflix ini sangat Jadi solusi utama. betul, sangat jadi solusi utama buat penggunanya sih. Apalagi kan sangat mudah diakses kan kalau di rumah. Akses sih. Mm-mm. Dan pembayarannya itu pun kalau untuk yang pembayaran pakai Lebih fleksibel. betul, lebih fleksibel. Tahu nggak sih, di tahun 2020 ada berita tentang ketegangan keuangan Netflix loh. Kenapa katanya? Itu katanya dari peningkatan pengeluaran Netflix untuk konten asli dan konten akuisisi lainnya. Hoaxnya tuh atau beneran? Valid masih itu. Nah, itu tuh karena adanya penekanan strategis perusahaan yang meningkat pada konten asli yang diproduksi sendiri dan telah menghasilkan peningkatan tahunan yaitu multimiliar dolar dalam kewajiban keuangan Netflix untuk membayar konten streamingnya. Tuh. Nah, manajemen
Manajemen Netflix juga memperkirakan bahwa perusahaan akan mengalami defisit arus kas bebas negatif, yaitu sekitar 2,5 miliar US dollar. Nah itu pada tahun 2020, dan perusahaan akan terus mengalami defisit arus kas negatif dalam beberapa waktu ke depan. Iya. Oh iya, Del, aku baca artikel tentang pandangan The Desting. Yang pandangan The Desting tentang pertemuan kompetitif global yang akan datang untuk pelanggan hiburan streaming itu ya? Iya, yang itu banyak banget aktivitasnya loh. Mulai dari nonton TV linear sampai main video game gitu. Iya. Banget tuh, aku sama tuh main video game gitu. Nah itu, tau nggak sih Netflix tuh udah bersaing dengan streamer lainnya loh, seperti Amazon, YouTube, dan Hulu, serta ada TV linear selain lebih dari 1 dekade loh. Ya. Nah dengan kedatangan layanan baru seperti Disney, Apple TV, HBO Max, dan lainnya, itu tuh sangat meningkatkan persaingan kami gitu. Ya emang benar gitu. Tapi dari pesaing baru itu emang kan memiliki beberapa judul hebat gitu kan. Tapi tidak ada yang memiliki variasi, keragaman, dan kualitas yang program. Ya, program yang dimiliki oleh Netflix gitu. Nah, dan dalam jangka panjang ini Netflix berharap akan tumbuh baik mengingat kekuatan layanan kami dan peluangnya Netflix itu sangat besar gitu. Berarti nggak rugi ya kalau kita nonton Netflix Ya, enggak dong. Gitu. Banyak keuntungannya soalnya. Ya. A few moments later. Nggak terasa ya, seharian kita sharing tentang Netflix. Udah sore aja nih. Jadi udah sore. Tapi kalau dipikir-pikir nggak ada ruginya sih langganan Netflix. Iya. Juga bisa bikin itu sih ngurangin boring. Iya. Kalau nggak ada kegiatan ya. Ini masih ada yang mau ngobrol lagi nggak? Nggak ada sih. Jadi kalian masih mau ngobrol? Iya. Kalau kalian masih mau ngobrol nggak apa-apa. Balik duluan ya. Oh, Iya. iya. Nggak ada janji sama yang lain juga. Iya, aku juga soalnya udah ada janji sama yang lain. Iya. Duluan ya. See you guys. Nanti kabarin ya. Kabarin apa tuh? Kalau udah sampai kayaknya. Iya, Mak. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Paket berlangganan yang tidak terbatas, yang itu tuh memungkinkan Netflix untuk mengurangi biaya. 2, 3. Oh iya, kemarin tuh aku baca. Maaf ya, bentar. Ini apa ya? Iya. Ya. Ya itulah apa maksudnya tugasnya. Tapi menarik sih juga. Laporan segmen bisnis metrik pada tahun 2020. 2020. Defisit penurunan arus kasnya. Action. Aduh, masa